나의 마누라를 굴려먹은 천하의 오로자식 김성애 씨 들어왔어요. 엘리베이터라고. 광고? 저 애가 누구니? 송기백 아나운서. 피해자는 난데. 저 마음에 안 들죠. Kali ini Minute akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Frankly Speaking. Tanpa berlama lagi, episode 1, Mari Q, mari kita review. Seorang pria bernama Song Ki-baek adalah seorang pewara berita yang terpandang. Orang-orang menganggapnya seorang pewara yang ideal karena paras tampan, kaya raya, dan sopan. Song Ki-baek bersiap untuk bertarung dengan pewara lain untuk mendapatkan posisi pembawa berita utama. Ia bahkan rela menjadi mainan dari anak-anak atasannya demi mendapatkan posisi itu. Namun kejadian naas pun terjadi. Ketika sedang siaran langsung, datang seorang pengacau yang ternyata adalah suami dari rekan Ki-baek. Pria itu mengacaukan studio dan mengatakan pada seisi dunia jika istrinya telah berselingkuh dengan seorang selebritis. Suasana sungguh kacau dan berakhir dengan wajah lucu Ki-baek yang terpampang nyata di seluruh penjuru Korea. Sedangkan di tempat lain, seorang wanita bernama Oh Woo-ju adalah seorang penulis acara ragam. Ia adalah wanita yang ceria dan berdedikasi penuh pada pekerjaannya. Namun Woo-ju mendapat masalah baru, yaitu selebritis di acaranya tersandung kasus perselingkuhan dengan seorang pewara berita. Berita itu begitu sungguh sangat viral, hingga Woo-ju pun kebingungan sendiri. Lalu ada seorang penyanyi trot muda, idola bagi kaum ibu-ibu dan bapak-bapak, bernama Kim Jong-hoon. Tipe yang suka bersikap sesuka hati tanpa mengikuti arahan, namun semua orang suka padanya. Ia sepertinya memiliki hubungan spesial dengan Woo-ju. Kembali ke Song Ki-baek. Karena kejadian itu, ia menjadi stres berat dan berakhir dengan pencernaannya yang terganggu. Sebuah kebetulan Ki-baek dan Woo-ju berada dalam satu lift yang sama. Namun ternyata lift itu sedang dalam inspeksi. Lift pun berhenti dan gawatnya lagi. Perut Ki-baek tak bisa diajak kompromi. Selagi Woo-ju berteriak mencari pertolongan, Ki-baek tak bergerak sedikit pun. Karena ia mengalami yang namanya kentut basah alias cepirit. Woo-ju sungguh tak tahan dengan baunya. Namun untungnya pertolongan bisa didengar dan Woo-ju pun segera dievakuasi. Sedangkan Ki-baek awalnya ia menolak, tak beranjak sedikit pun. Namun akhirnya ia pun diseret keluar lift. Ki-baek pun segera bebersih diri. Setelahnya tak sengaja mendengar rekan kerja yang lain mengatakan tentang posisi pembawa berita utama. Sang direktur ternyata akan menanyakan opini kepada semua pekerja tentang kandidat-kandidatnya. Berbekal hal itu, ketika ia diminta tolong secara mendesak oleh seorang sutradara acara radio, Ki-baek yang biasanya menolak, kali ini ia menerima tawaran itu. Tema acara radionya adalah membacakan puisi dari pengirim. Namun ternyata puisinya sungguh di luar prediksi. Sutradara bahkan sampai meminta maaf. Puisinya berisi segala jenis suara burung. Sungguh lucu, Ki-baek bisa melafalkan itu semua dengan sempurna, tak meleset sedikit pun. Sedangkan di tempat lain, Woo-ju beserta tim sedang rapat tentang acara ragam mereka. Setelahnya mendengarkan acara pembacaan puisi yang dibacakan oleh Ki-baek. Diksi Ki-baek sungguh bagus. Suaranya juga sangat bagus, sangat sempurna. Ia harus bisa lakukan cara apapun agar bisa menyeret Ki-baek ikut acara ragam miliknya. Bukannya bersiap untuk audisi, Ki-baek malah diminta untuk ikut acara ragam oleh atasan. Karena mustahil saat ini Ki-baek kembali ke acara berita, dikarenakan citra Ki-baek yang sudah tercemar. Mukanya dijadikan lelucon di media sosial. Ki-baek tetap menolak karena jika seorang pewara berita sudah masuk ke acara ragam, maka selamanya tak akan bisa kembali ke acara berita lagi. Padahal ia juga adalah korban. Karena kini Ki-baek tak banyak pekerjaan, jadilah ia diminta untuk membantu pekerjaan para seniornya. Dan acara ragam yang dimaksud ternyata adalah milik Woo-ju. Woo-ju mencoba membujuk Ki-baek, namun Ki-baek memberikan berbagai macam alasan kebohongan untuk menolaknya. Insting Woo-ju sangat kuat.
Dengan sengaja ia mengagetkan Quebec, dan reaksi Quebec sungguh di luar prediksi. Ia begitu lucu dengan gerakan-gerakan tak terduganya. Setelah itu, Quebec tetap dijadwalkan untuk ikut acara ragam. Ia tak bisa lagi menolak hal itu. Dan hari syuting pun dimulai. Quebec diam-diam ada di ruang ganti ketika seorang selebritas bintang tamu acara ragam itu sedang mengamuk gara-gara sepatunya sama dengan selebritas yang lain. Selebritas itu ternyata memiliki dua muka. Ia terlihat ramah di depan banyak orang, namun sifat aslinya begitulah sangat kasar. Quebec ini tampak ciut di hadapan si selebritas itu. Dan syuting pun dimulai. Acara ragamnya bertema tentang sekelompok pria yang bermain bola tangkap. Tapi ternyata Quebec terlalu mendalami peran. Ia begitu mahir bermain dan menargetkan si selebriti dua muka itu. Hingga berkali-kali Quebec membuat si selebritas terjungkal oleh serangannya. Hal itu membuat Uju dan tim kewalahan. Karena selebritas itu adalah artis utama di acaranya. Saat sesi istirahat, Uju membawa Quebec ke tempat sepi untuk memberinya arahan. Dan dengan sedikit kesal agar tak menargetkan si selebritas itu dan bermain dengan bersukaria saja. Quebec sudah meminta maaf karena ia tak tahu cara kerja di acara ragam. Tapi Uju malah mengatainya seorang amatir. Tentu Quebec tak terima. Tapi tak lama ia malah ingin bersin dan tak sengaja memegang alat besar di sana yang ternyata itu adalah ruangan bertegangan listrik tinggi. Quebec pun tersetrum dan seluruh ruangan syuting pun mengalami mati listrik. Namun untungnya Quebec tak terluka, ia baik-baik saja. Dan kini semua orang sudah berada di lapangan dan si selebritas tadi lagi-lagi membuat masalah. Entah mengapa Quebec berbeda dari ia biasanya. Ia merasa emosi melihat kelakuan si selebritas yang bahkan selalu menyebut pecundang pada semua orang. Tiba-tiba saja mulut Quebec tak bisa direm. Mulutnya menjadi beracun. Ia pun blak-blakan dan memberi pelajaran pada si selebriti dengan mengucapkan kalimat fakta dengan keras yang selama ini terpendam akibat kelakuan buruknya. Hampir saja Quebec memberikan tamparan bagi si selebriti, namun untungnya Uju keburu datang. Quebec pun mendapatkan kewarasannya kembali. Ia menyangkal kelakuannya tadi. Ia merasa tak terima karena seperti menjadi orang lain. Dan cerita episode 1 pun berakhir dengan Quebec yang merengek tak menyangka dengan kelakuannya sendiri.